kesempatan kali ini anak-anakku semuanya bisa berjumpa lagi dengan Pak Andi, tentunya dengan pelajaran bahasa Indonesia. Baik anak-anakku sekalian, langsung saja Pak Andi di sini akan melanjutkan pelajaran kita bahasa Indonesia. Akan tetapi ada satu yang Pak Andi lupa untuk menyampaikan kepada kalian kaitannya dengan gagasan pokok, yaitu tempat di mana letaknya gagasan pokok itu Pak Andi belum menyampaikan. Nah, jadi pelajaran kali ini Pak Andi akan menyampaikan tempat di mana gagasan pokok itu sebenarnya di mana. Oke, nah itu semuanya perhatikan dengan baik-baik ya. Nah, jadi sebenarnya gagasan pokok itu letaknya ada di kalimat utama. Nah, yang akan Pak Andi bahas saat ini adalah kalimat utama. Jadi sebenarnya kalimat utama itu adalah kalimat yang mengandung di dalamnya gagasan pokok atau ide pikiran. Begitu juga kalimat penjelas atau gagasan pendukung atau gagasan penjelas. Jadi gagasan pendukung itu sebenarnya juga punya tempat. Tempatnya di mana? Di kalimat penjelas. Nah, sekarang Pak Andi akan memberikan contoh yang sudah Pak Andi tuliskan di papan tulis ini ya. Oke, baik kita baca. Kita baca pelan-pelan ya. Sebelum olahraga perlu pemanasan. Ya. Sebelum olahraga perlu pemanasan. Nah, ini masih dikatakan ini masih awal kalimat. Nah, kita lihat kalimat berikutnya lagi. Pemanasan ini dilakukan untuk mencegah cedera saat berolahraga. Nah, kalian harus juga memperhatikan ya, kalau ada pengulangan kata, contohnya di sini pemanasan ini, pengulangan kata dari kata sebelumnya, berarti itu menandakan bahwa kalimat utamanya atau gagasan pokoknya itu ada di awal kalimat. Nah, Pak Andi kasih garis bawah ya. Ini ada kata pemanasan. Pemanasan ya. Kalimat pertamanya ada kata pemanasan enggak? Kita lihat, sebelum olahraga perlu pemanasan. Ya, ini ada pemanasan. Nah, jadi kalau kata setelahnya ada pengulangan kata yang sama, bisa dipastikan berarti kalimat gagasan pokoknya ada di awal kalimat. Nah, kita tidak usah baca yang ini dulu, kita baca bahas yang awal dulu. Jadi kalau kita tulis di sini kalimat utamanya sebelum olahraga perlu pemanasan. Nah, yang Pak Andi tulis ini masih wujudnya kalimat utama. Nah, kalimat utama. Nah, Pak Andi tadi menyampaikan kan, kalau kalimat utama itu mempunyai gagasan utama atau letak dari gagasan utama itu adanya di kalimat utama, atau gagasan pokok itu terletak di kalimat utama. Nah, ini adalah kalimat utama. Nah, sekarang kita lihat gagasan pokoknya.
gagasan pokok atau gagasan utama atau ide pokok sama ide pokok atau ide pikiran atau pokok pikiran. Gagasan pokok atau gagasan utama atau ide pokok atau pokok pikiran itu sama. Nah, kita lihat, kita ambil dari sini. Nah, gagasan pokok, gagasan utama itu sebenarnya biasanya lebih ringkes. Jadi kalimatnya ringkes, tidak semuanya. Kalau kalimat utama itu biasanya komplit dari awal sampai akhir. Nah, sebelum olahraga perlu pemanasan. Nah, gagasan pokok atau pokok pikiran atau ide pokok itu biasanya ringkes, lebih ringkes. Nah, jadi gagasan pokoknya olahraga perlu pemanasan. Nah, lebih ringkes kan? Olahraga perlu pemanasan. Nah, itu ya. Itu perbedaannya. Kalau kalimat utama itu biasanya kalimatnya komplit dari awal sampai akhir. Nah, kalau gagasan pokok, ide pikiran itu biasanya lebih simpel, ada kata yang dipotong. Ya, kalau ini yang dipotong sebelum. Nah, paham di sini? Oke. Kita lanjutkan nanti ya. Nah, oke. Baik, anak-anak sekalian, kita lanjutkan. Kalau tadi kita sudah bahas kalimat utama dan di mana kalimat utama itu mengandung gagasan pokok. Nah, sekarang kita akan belajar gagasan pendukung. Gagasan pendukung itu tempatnya di mana? Tempatnya di kalimat penjelas. Nah, kalimat penjelas atau kalimat pendukung, di mana kalimat penjelas itu dikandung di sana gagasan pendukung atau gagasan penjelas. Nah, di sini Pak Andi sudah menuliskan bahwa bacaan ini tadi sudah Pak Andi beritahu kalimat utamanya, kemudian gagasan utamanya. Nah, sekarang kalimat penjelasnya. Kalimat penjelasnya itu di mana? Ya, kalimat penjelasnya itu yang Pak Andi kotak merah itu. Nah, yang Pak Andi kotak merah itu semuanya kalimat 1, 2, 3 yang Pak Andi kotak itu semuanya ya, mungkin nggak kelihatan nih. Yang Pak Andi kotak semuanya itu namanya kalimat, namanya yang Pak Andi kotak itu semuanya namanya kalimat penjelas. Nah, kemudian kita tuliskan semuanya, kalimat penjelas itu semuanya ditulis dari awal sampai akhir. Nah, kalau gagasan pendukung atau gagasan penjelas itu yang ditulis itu tidak semuanya, lebih ringkas tadi yang saya sampaikan. Kalau di sini kita lihat gagasan pendukung dan gagasan penjelasnya. Kalau di kalimat penjelasnya kita baca pemanasan ini dilakukan untuk mencegah cedera. Nah, gagasan pendukungnya jadi bagaimana? Jadi pemanasan mencegah cedera. Nah, jadi ringkas kan? Nah, kemudian kalimat yang kedua, dengan pemanasan berarti mempersiapkan otot yang akan digunakan. Sini pemanasan mempersiapkan otot yang digunakan. Jadi yang dihapus itu dengan pemanasan dengan berarti itu ada yang dihapus. Nah, kemudian yang ketiga, kalimat penjelasnya itu tadi pemanasan juga dapat untuk meningkatkan detak jantung, meningkatkan suhu tubuh, meningkatkan sirkulasi udara dan sebagainya. Jadinya untuk jadikan gagasan pendukung lebih ringkas. Pemanasan meningkatkan detak jantung, suhu tubuh, sirkulasi darah dan sebagainya. Jadi untuk
gagasan, namanya gagasan ya, ide itu berarti lebih ringkas daripada yang kalimat penjelasnya. Nah, gitu ya. Nah, habis ini nanti ada latihan atau mencatat dulu. Nanti materinya insya Allah Pak Andi lampirkan di Google Classroom. Kalian catat dulu contohnya. Nah, nanti kita latihan di file yang insya Allah juga Pak Andi akan lampirkan. Gitu dulu ya dari Pak Andi. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajar dan tetap semangat terus selalu. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.